Halo, selamat malam para pejuang UT, sobat UT dimanapun teman-teman berada. Teman-teman, pada kesempatan kali ini masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan semoga kita semua dalam lindungan Tuhan dan tetap diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Nah, teman-teman, pada malam hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan atau satu pertanyaan dari salah satu sobat pejuang UT, Mas Samsul Bahri, menanyakan untuk bobot nilai di Tuton dan UAS, kemudian hasilnya bagaimana untuk perhitungan di nilai huruf ya, A minus atau B atau C atau D. Nah, sebenarnya untuk komponen nilai Tuton itu sudah pernah saya buatkan video ya di awal-awal saya buat channel ini. Itu ada komponen nilai Tuton, saya buat video di situ. Mungkin Mas Samsul atau teman-teman atau sobat UT yang lain, pejuang UT yang lain bisa melihat di video saya itu sekitar 10 bulan yang lalu ya saya buatnya. Nah, tapi nggak apa-apa, saya ulang lagi di sini untuk bobot nilai Tuton, UAS, dan sumbangsihnya untuk nilai akhir kita yang akan nanti diterjemahkan dalam huruf dan menjadi IPK kita, penyumbang nilai IPK kita. Baik, saya akan memperlihatkan sedikit tayangan berikut ini. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan di tulisan tangan di sini ya, di tulisan kertas. Sebenarnya kita ketahui bahwa menurut regulasi dari Akademik Universitas Terbuka, mohon koreksi juga mungkin dari teman-teman ada regulasi baru atau pemberitahuan yang terbaru mengenai bobot Tuton. Karena sebelumnya beberapa waktu yang lalu sepintas saya melihat bobot Tuton dinaikkan menjadi 50%, tapi kok kemudian saya mengikuti Tuton bobotnya kok sepertinya tetap kembali ke 30%. Nah, mungkin mohon koreksi bagi sobat UT mungkin yang mengetahui lebih dahulu mengenai apakah komposisi di 30%, 70% ini berubah atau tetap seperti ini sesuai dengan regulasi yang lama. Nah, oke, saya patokannya ini ya, pakai pola atau formular dari regulasi yang lama yang sewaktu saya masuk, dan mungkin yang semester kemarin masih pakai yang ini. Jadi taruhlah kita pakai asumsi seperti ini ya. Nanti kalaupun berbeda di bobotnya ini, persentasenya ini yang bergeser, teman-teman bisa membuat perhitungan sendiri karena ini kan ya matematika sederhana aja. Oke. Jadi nilai akhir dalam perhitungan IPK kita nanti itu 30% disumbang oleh Tuton. Nah, 70%-nya adalah UAS, dan 100% dari penjumlahan Tuton dan UAS itu adalah nilai akhir. Oke. Nah, saat ini kita buat ilustrasi ya sederhana. Taruhlah ini, misalnya teman-teman dalam nilai Tuton dalam satu, ini asumsinya dalam satu mata kuliah ya, dalam satu mata kuliah. Misalnya teman-teman memperoleh nilai 80. Nah, dari nilai 80 ini bobotnya 30%, maka 80 kali 30% adalah 24. Jadi di sini teman-teman akan memperoleh nilai yang bisa disumbangkan ke nilai akhir itu sebanyak 24 poin. Nah, ini ketentuan ini bisa disumbangkan Tuton, juga bisa disumbangkan kalau UAS teman-teman tuh tidak ada yang E kalau nggak salah. Nah, ini saya juga mohon koreksi, mungkin teman-teman punya ini lain. Setahu saya memang kalau nilai UAS kita E, Tutonnya tidak berarti gitu. Nah, oke, selanjutnya kalau kita asumsikan dalam mata kuliah, satu mata kuliah atau mata kuliah A itu kita dapat bukan mata kuliah, taruhlah mata kuliah ilmu hukum gitu ya, pengantar ilmu hukum, misalnya UAS saudara atau teman-teman mendapatkan nilai 70, maka poin yang disumbangkan adalah 70 kali 70%, maka menjadi 49. Nah, 49 ini akan dijumlahkan dengan nilai Tuton kita yaitu 24.
Nah, 24 plus 49 maka jumlahnya adalah 73. Oke, 73. Nah, 73 ini predikatnya adalah B. Nah, kembali mengenai predikat, saya tidak tahu pasti dengan pasti UT itu predikatnya apa aja, karena saya searching dan beberapa melihat di portal SIA UT juga belum menemukan range berapa sampai berapa itu diberikan nilai A, range berapa sampai berapa diberikan nilai A minus, range berapa sampai berapa diberikan nilai B. Nah, mungkin teman-teman yang tahu atau mengetahui sistem nilai di UT, silakan juga di kolom komentar ya diberikan komen. Oh Kak, saya tahu. Oh Pak, saya tahu nilai range itu seperti ini loh. Nilai misalnya 80 sampai 90 itu misalnya A minus gitu, atau 90 sampai 100 itu berarti A, atau 60 sampai 70 itu C atau berapa gitu. Ya, oke. Bagi sobat UT yang mengetahui silakan. Nah, ini saya asumsikan berdasarkan pengalaman saya ya. Kemungkinan ini kalau kita menurut 73 maka nilai kita adalah B. Oke. Nah, sekarang kita pakai asumsi yang kedua. Misalnya kita mengikuti tuton tetapi kita tidak mengerjakannya di mata kuliah itu. Di mata kuliah contohnya tadi pengantar ilmu hukum. Nah, maka dengan demikian kita akan mendapatkan poin 0. 0 kali 30% 0. Nah, sementara kemudian penjumlahannya adalah yang tadi kita asumsikan nilai UAS kita adalah 70. Jadi menyumbangkan 49. Maka 0 plus 49 jadinya adalah 49. Dan ini asumsi saya juga nilainya adalah D. Begitu teman-teman. Jadi dari contoh ekstrim ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi nanti teman-teman bisa kotak-katik aja. Jadi misalnya kalau saya tutornya dapat berapa, sumbangannya ke UAS itu berapa, minimal saya dapat B itu berapa. Nah, teman-teman bisa aja perkiraan seperti ini ya nilai-nilainya. Nah, terus range-nya ini perkiraan saya berdasarkan pengalaman saya sampai dengan semester 4 ini. Saya perkirakan ini asumsi saya 86 sampai 100 itu adalah A, 76 sampai 85 itu A minus, kemudian 66 sampai 75 B, 56 sampai 65 itu C, dan 45 sampai 55 itu D, dan kurang dari 45 itu E. Sekali lagi ini saya katakan ini asumsi saya karena saya tidak tahu pasti. Nah, bagi teman-teman yang mengetahui pasti range-nya silakan berkomentar di kolom komentar. Oke. Baik, kita kembali ke ini tadi. Jadi berdasarkan ini ya teman-teman, perhitungan sederhana ekstrim ini, maka kita mengetahui bahwa tuton itu sangat berarti ya, sangat memberikan kontribusi yang lumayan. Bayangkan di yang contoh pertama ini, nilai teman-teman rajin mengerjakan diskusi, daftar hadir dan tugas itu mendapatkan nilai 80, maka memberikan kontribusi nilai itu 24 terhadap nilai akhir. Demikian kalau teman-teman tidak mengerjakan sama sekali misalnya. Teman-teman menyetujui tuton tapi tidak mengerjakan, maka nilai teman-teman ya kontribusinya 0. Saya bayangkan nilai range-nya dari B ke D kan jauh teman-teman. Ini kalau dikonversi ke IP, dia bobotnya adalah 3, kemudian D ini berapa? 1 ya. Nah itu, kalau A 4, A minus itu 3,5 multipliernya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi buat Mas Samsul Bahri, ini jawaban dari saya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya mengenai hal lain yang ingin ditanyakan. Silakan komen di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang lain, sobat UT yang lain yang mengetahui informasi lebih atau yang ingin bertanya mengenai cara perhitungan atau nilai akhir dari
sumbangsih atau komponen Tuton untuk nilai akhir itu berapa persen dan tingkat urgensinya, silakan teman-teman juga bertanya di kolom komentar. Oke, baik, sampai di sini saya pikir. Oke teman-teman, terima kasih telah melihat tadi ilustrasi sederhana untuk bagaimana Tuton itu komponennya berapa persen, dan juga kira-kira contoh atau ilustrasi bagaimana kalau kita mengikuti Tuton atau tidak mengikuti Tuton. Nah, teman-teman bisa lihat tadi ya dari ilustrasi sederhana tadi. Oke, bagi teman-teman tetap semangat dan sehat selalu.